memberhentikan motornya dan melangkah masuk ke halaman rumah Saras. Dia menekan bel hingga terlihat Saras membuka pintu. Istriku itu segera beramburan dalam pelukan Saras. Aku harus turun saat ini juga. Aku harus bisa membawa pulang anak kembali ke rumah. Bismillah, langkahku tergerak menuruni mobil. Aku menyusul Ana hingga sampai di halaman rumah Saras. Ana, istriku itu berbalik, matanya dan mataku saling berpandangan. Mas Haris, bukankah sudah aku peringatkan untuk tidak mengikutiku? Dengarkan Mas sayang, Mas hanya ingin menjelaskan apa yang sudah terjadi pada hidup Mas sebelum kita saling mengenal. Bibirku keluh. Sungguh aku tak ingin melihat Mas Haris ada di sini. Aku ingin sendiri. Kenapa dia tak bisa membiarkanku sejenak menyendiri? Jemari Saras kini mengusap lengan. Terasa sedikit menenangkan, tapi tak sepenuhnya menghilangkan kegalauan hati. Ada baiknya kita bicara di dalam. Kamu gak apa-apa kan, An? Aku ajak Mas Haris masuk. Ada keinginan untuk menolak, tapi tak ingin membuat kegaduhan. Akhirnya kuanggukkan kepala. Kami masuk ke dalam rumah Saras. Duduk dulu, aku panggil Mas Andre ya. Kebetulan beliau lagi ada di rumah. Saras meninggalkan kami berdua. Mas Haris yang duduk di hadapanku tampak hendak bangkit. Boleh Mas duduk di sampingmu? Tanpa menoleh, aku langsung menjawab, enggak. Dengan ekor mata, kulihat Mas Haris kembali duduk. Ya Allah, sakitnya hati ini. Genap setahun aku menjadi istrinya, tak pernah satu kali pun aku berkata kasar. Tapi hari ini bertubi-tubi sudah marahku terluapkan padanya. Maafkan aku, Mas. Mas Andre dan Saras terlihat menuju ke ruang tamu. Lalu mereka duduk berpencar. Saras di sampingku dan Mas Andre di sisi Mas Haris. Seingat baru bulan kemarin kita ketemuan. Alhamdulillah senang bisa bertemu lagi sekarang. Mas Andre masih mencoba mencairkan suasana. Sedang Mas Haris mengusap jemari. Jelas ia terlihat begitu gugup. Mereka kemari karena ada masalah, Mas. Masalah? Masalah apa? Mas Haris sudah menipu kita semua, Mas. Ucapku seketika. Wajah Mas Andre berubah. Ia segera menatap lelaki di sampingnya. Mas Haris menipu kami. Perihal apa? Mas Haris tetap bergeming karena tak sabar. Akhirnya aku langsung menjawab. Saya ini adalah istri kedua Mas Haris, Mas. Hah? Istri kedua? Kamu ngomong apa, Ana? Kenapa kamu diam, Mas? Katakan, siapa kamu sebenarnya? Mas Haris tampak menarik napas. Maafkan aku minta maaf pada kalian semua, terutama pada Ana. Maafkan Mas An. Apa maksud Mas Haris? Saya tidak mengerti. Mas Andre kembali melempar pertanyaan, hingga satu persatu kenyataan mengalir begitu saja dari bibir Mas Haris. Mas Andre terhenyak dengan kejujuran itu, sedang Saras tampak begitu kecewa. Jujur, saya sangat kecewa pada Mas Haris. Apa salahnya berkata jujur? Toh jika jodoh, Ana akan tetap menjadi istri Mas Haris. Jika sudah begini, tidak hanya Mas saja yang merasa tak enak, kami pun
karena kami yang sudah menjadi perantara kalian. Aku menatap wajah Mas Andre yang tampak begitu kecewa. Sedang di sisinya, katakan Mas Andre, apa yang bisa kulakukan untuk menebus semua kesalahan itu? Ucap Mas Haris lirih. Mas Andre terdiam sejenak, sementara diriku sekuat tenaga menahan air mata yang hendak berderai. Begini Mas Haris, kunci utama sebuah pernikahan itu adalah kejujuran. Jika diawali kebohongan, jangan harap rumah tangga akan sampai pada kata sakinah, mawaddah, dan warohmah. Silahkan tanya sama Saras, ada rahasia apa antara aku sama dia selama ini? Gak ada. Sekecil apapun kejadian dalam hidup, semua aku ceritakan padanya. Jadi tindakan Mas Haris ini, saya minta maaf tidak bisa berpihak pada Mas. Dua netra Mas Haris tercengang, tampak wajah begitu ketakutan. Sekarang semua kita serahkan saja pada Ana. Biarkan dia yang memutuskan apakah Ana bersedia dimadu atau tidak. Wajah Mas Haris seketika menatapku. Mas mohon Ana, hanya sampai Maria sembuh. Setelah itu talak untuknya akan jatuh. Kita akan kembali hidup berdua. Tolong Ana, beri Mas kesempatan. Jantungku seketika berdentum 2 kali lebih cepat. Ku tarik napas panjang. Dari awal menerimanya, aku sudah memberi syarat pada Mbak Saras bahwa dalam rumah tangga aku tidak mau dipoligami, dan sampai detik ini prinsipku masih sama. Maaf Mas, Ana nggak bisa. Mas Haris seketika bangkit dan sujud memohon di kakiku. Mas mohon Ana, Mas sangat mencintaimu. Maaf Mas, Ana nggak bisa. Ku lepas tangannya yang memegang 2 tanganku. Mas Haris terlihat pasrah. Lalu aku meminta pada Saras agar ia memberiku tempat menetap di rumahnya. Tanpa menoleh, aku meninggalkan Mas Haris. Sakit terasa di dada. Tapi sekuat tenaga, ku coba untuk tetap tegar. Ya Allah, inikah akhir kisahku bersama Mas Haris? Lalu bagaimana dengan janin di rahim ini? Apakah ia harus terlahir tanpa seorang ayah di sisinya? Astagfirullah, Mas Haris bahkan belum tahu jika aku sedang mengandung anaknya. Haruskah aku mengalah menerimanya kembali yang sudah berdusta selama ini? Aku menatap langit yang tampak mendung. Sedang apa dia di sana? Ternyata jauh seperti ini membuat 2 netra tak bisa terpejam. Tempat ternyamanku tertidur adalah dalam rengkuhan tangannya. Kini semua telah tiada. Mampukah aku melalui ini semua? Kembali terngiang di telinga atas kejujuran Mas Haris tentang rumah tangganya bersama Maria. Pelan kula napas. Apapun kesalahan Maria, jika Mas Haris sudah memberi talak taklik padanya, maka mereka kembali seperti pasangan suami istri yang harus saling menjaga dan menyemangati satu sama lain, yang harus memenuhi tiap kebutuhan pasangan. Yang dilakukan Mas Haris adalah sebuah kesalahan. Dia boleh saja menghadirkan pihak ketiga dalam rumah tangganya, tapi Mas Haris tak boleh mengabaikan Mbak Maria. Ya Allah, salah apa aku hingga harus menjadi yang ketiga di antara mereka? Air mata kembali berderai. Seberat apapun aku membenci Mas Haris, cinta untuknya sudah sangat besar. Dia yang begitu lembut dan penuh perhatian. Dia yang mengerti segala yang kubutuhkan. Dia yang tak pernah marah, sekalipun kadang aku suka mengomel tak jelas.
Secepat inikah semua ku akhiri? Tapi aku tak terima dibohongi. Aku juga tak ingin menjadi yang ketiga dalam rumah tangga orang lain. Sekalipun Mbak Maria sudah izin, tapi tetap saja ini tak adil buatnya. Ya Allah, aku ingin menyudahi semuanya, tapi aku tahu perpisahan adalah perbuatan yang paling Engkau benci. Terlebih dengan adanya janin di rahimku. Apakah memang berpisah lebih baik dari bertahan? Beri aku petunjuk-Mu, ya Allah. Bersambung.